Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan eh, melanjutkan pembahasan kita. Sebentar. Pembahasan kita selanjutnya yaitu metode harga pokok pesanan. Minggu depan insya Allah kita bahas metode harga pokok proses. Minggu depannya lagi kita UTS insya Allah. Oke, jadi sebelum kita membahas soal, Ibu akan jelaskan dulu singkat tentang pengertian metode harga pokok pesanan. Jadi metode ini tuh digunakan untuk menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen, ya. Jadi kata lain dari metode harga pokok pesanan itu adalah sistem akuntansi yang kegiatannya melakukan penelusuran biaya pada unit individual atau pekerjaan. Jadi pesanan maksudnya di sini adalah konsumen memesan terlebih dahulu sejumlah produk kepada perusahaan. Setelah pesanan jadi, maka konsumen mengambil pesanan tersebut dan membayarnya pada perusahaan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik secara keseluruhan maupun persatuan. Jadi teman-teman, metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang sehari-hari berdasarkan pesanan dari konsumen. Jadi karakteristik perusahaan yang memakai metode ini adalah yang pertama, produk yang dihasilkan itu sesuai dengan pesanan atau permintaan dari konsumen. Yang kedua itu persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan aja. Yang ketiga, pesanan hanya berdasarkan pesanan aja. Jadi kalau nggak ada pemesanan, artinya produksinya berhenti. Jadi produksi hanya berlangsung apabila ada pesanan saja. Begitu. Berikutnya kita bahas kartu pesanan. Jadi nanti teman-teman buat yang namanya kartu pesanan. Kartu pesanan itu merupakan dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya yang untuk masing-masing pesanan. Jadi, kartu biaya itu adalah dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk masing-masing pesanan. Atau dalam kata lain, kartu pesanan itu adalah dokumen yang berisi rincian mengenai suatu pesanan. Oke, kita lanjut saja. Di sini teman-teman ada contoh soal, tetapi ada informasi yang typo ya di sini. Di sini ada yang typo. Oke, kita langsung saja. PT Mebel Antik menerima pesanan dari pemesan untuk membuat kursi sebanyak 2.000 unit. 2.000 unit. Pesanan ini merupakan pesanan dengan nomor 003. Proses produksi melalui departemen. Jadi untuk membuat kursi melalui dua departemen. Departemen pertama dinamakan departemen pembentukan. Departemen yang kedua, departemen penyelesaian. Jadi pesanan ini diterima 3 Maret dan akan diselesaikan pada 31 Maret. Oke, informasi berikut berhubungan dengan pesanan 003. Jadi di sini ada kekeliruan penulisan dari bulan dan tanggal. Jadi ini kalian skip dulu informasi ini ya. Nanti langsung kita bahas di pembahasan ini. Kalian skip dulu. Skip dulu karena ada beberapa yang salah. Kemudian permintaan bahan baku di bagian gudang untuk departemen 1 sebanyak 1.200 meter kubik kayu. Keterangan lain, ini adalah jumlah jam kerja langsung untuk departemen 1, departemen 2, upah langsung per jamnya, jumlah jam mesin yang digunakan. Keterangan lainnya adalah perencanaan BOP per tahun untuk departemen 1 itu 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan 20.000 per jam. Kemudian yang direncanakan 20.000 jam
mesin, artinya untuk departemen 1 digunakan 20.000 jam, sedangkan untuk departemen 2 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi perusahaan dalam hal ini menggunakan first in first out untuk bahan bakunya. Karena ya dia memang memproduksi pesanan berdasarkan pesanan saja. Kalau nggak ada orderan ya nggak melakukan produksi. Jadi teman-teman ada 6 task yang harus dilakukan. Yang pertama menghitung besarnya biaya bahan baku yang digunakan dalam proyek ini. Kemudian tentukan tarif BOP per departemen, ada 2 departemen tadi. Yang ketiga, kalian membuat kartu harga pokok pesanan 003. Kemudian hitung total harga pokok produksi, hitung harga jual per unit, dan buat jurnal yang dibutuhkan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tadi adalah menghitung besarnya biaya bahan baku yang digunakan. Oke, jadi informasi yang kalian dapatkan tadi, kalian masukkan ke dalam tabel, kalian buatkan tabel, anggap saja tadi informasinya keliru ya. Oke, kalian masukkan tabel, jadi masukkan saja persediaan 1 Januari 200 meter persegi, harganya masing-masing 500. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja 500 kali 200, 100.000. Pembelian 3 Januari, pembelian 10 Januari, sehingga total penggunaan bahan baku adalah 1.200 meter kubik persegi. Dengan jumlahnya, ini kalian tinggal jumlahin saja 680.000. Ibu rasa ini sangat mudah. Hanya saja soalnya tadi ada yang keliru. Yang kedua, kalian diminta untuk tentukan tarif BOP per departemen. Sesuai informasi yang ada di soal, itu departemen 1 perencanaan BOP-nya adalah 8 juta, sehingga 8 juta dibagi saja dengan jumlah jamnya, yang kapasitas yang direncanakan, yaitu sebesar 20.000 jam. Sehingga jam dibutuhkan Rp400 per jam mesin untuk departemen 1. Kalau departemen 2, sesuai dengan informasi di soal, itu perencanaan BOP-nya adalah Rp12 juta dibagi dengan kapasitas yang direncanakan yaitu 30.000 jam. Sehingga didapatlah per jamnya itu Rp400 tenaga kerja langsung. Begitu. Kemudian bagaimana cara membuat kartu harga pokok? Kartu harga pokok, di sini kalian membuatnya, kalian tulis nama PT-nya, nama perusahaannya, kartu harga pokok ditulis, nomor pesanannya 003, jenis produksinya apa, kursi kayu, tanggal pesanannya tadi sesuai soal 0303, kemudian nama pemesannya siapa, Bapak Andi misalnya, jumlah unitnya berapa, 2.000, tanggal selesainya, deadline-nya kapan, 31 Maret. Anggap aja ini 2024 ya. Ya Allah. 30 tahun yang lalu. Oke. Kemudian di sini ditulis tanggal, keterangan, nomor bukti, departemen 1, departemen 2, jumlah. Oke. Departemen 1 tadi 680. Departemen 1 tadi untuk biaya bahan baku dibutuhkan 680. Dapat dari mana? Dapat dari yang kita hitung tadi nih. Ini untuk departemen 1 bahan baku. Departemen 2 nggak butuh bahan baku. Karena apa? Karena departemen 1 itu tadi kan departemen pembentukan. Sedangkan departemen 2 itu departemen penyelesaian. Artinya kalau departemen penyelesaian kan tinggal finishing gitu ya. Tinggal finishing tuh apa ya kalau buat kursi? Mungkin varnish apa sih yang ngecat ngecat mungkin pengeringan, pengecetan, terus yang catnya jadi licin itu loh. Varnish ya? Ibu lupa. Nah gitu. Jadi yang menggunakan bahan baku tentunya hanya departemen 1 aja. Nah jadi kalian harus jeli departemen 1 itu untuk apa, departemen 2 untuk apa. Departemen 1 tadi untuk
pembentukan, otomatis dia butuh bahan baku. Departemen 2 nggak butuh. Sehingga jumlah bahan biaya bakunya 680.000 saja. Biaya tenaga kerjanya kalian dapat informasinya dari soal. Ini 1.200. Kok nggak jalan ini? 1.200. Oh, kenapa ini berhenti? Oke. Biaya tenaga kerja ini dapatnya dari soal teman-teman di atas tadi. Jadi jumlah jam kerja langsung untuk departemen 1 itu 1.200. Jumlah jamnya berapa? 1.200 jam. Per jamnya itu Rp2.000. Dan Departemen 2 itu 2.000 jam, sedangkan per jamnya adalah Rp1.500. Sehingga di Departemen 1 didapat angka ini, yaitu hasilnya 1.200 dikali 2.000, dapat dari soal. Ini dapatnya dari 2.000 dikali 1.500, dapat di soal juga keterangannya. Sehingga jumlah biaya tenaga kerja adalah 2.400.000 ditambah 3 juta, totalnya 5.400.000. Ini masih kartu ini ya, kartu harga pokok ya. Biaya overhead pabriknya juga 450 dikali 400 dan 2.000 dikali 400. BOP Departemen 1 tadi didapatkan Rp400 per jam. Dan biaya Departemen 2 didapatkan yang soal nomor 2 tadi didapatkan Rp400 per jam. Oke. Yaitu didapat dari soal nomor 2 tadi. Ini 400 sorry macet. Oh, jadi macet kalau pakai kayak gini nih. Ini tadi Rp400 per jam untuk Departemen 1, Departemen 2 Rp400 per jam. Nah, ini. Kemudian 450.000 ini dapatnya dari soal, yaitu di Departemen 1 jam mesin yang digunakan sebesar 450 jam. Nih, dapat dari sini. Nih, dapat dari sini. Departemen 1 450 jam. Sedangkan Departemen 2 ini dikali 2.000. 2.000 ini adalah dikali per produk. Karena per produknya itu kan 2.000 ya. Jumlah unit yang dikerjakan itu 2.000. Dapat dari situ ya. Sehingga ini adalah miliknya si Departemen 1, hasil dari 450 dikali 400, kemudian 800.000 ini dapat dari 2.000 dikali 400, sehingga total jumlah biaya overhead pabrik adalah 980, ini 800 ditambah 180. Kemudian berapa jumlah biaya produksi, itu kan yang ditanya di nomor 3. Buatlah kartu harga pokok sehingga jumlah biaya produksinya
ditambahkan ke atas ya. 3.260.000 ini untuk departemen 1 dapat dari ini 180 ditambah 2.400.000 ditambah lagi 680. Kemudian kalau departemen 2 berarti tinggal ditambahkan dari atasnya. 3 juta ditambah 800, 3.800.000. Sehingga kalau ditotalin dapatlah 7.060.000. Yaitu penotalan dari 3.260 ditambah 3.800. Kalau nggak jelas tanya di grup ya, nggak usah malu-malu daripada nanti kalian UTS-nya nggak bisa ngerjain kan. Oke, nomor 4, kalian disuruh untuk menghitung total harga pokok produksi. Jumlah biaya produksi untuk pesanan nomor 003 adalah 7.060.000. Nih. Jadi begitu kalian membuat kartu harga pokok pesanan, di situ juga kalian bisa menentukan berapa sih jumlah biaya produksi untuk pesanan tersebut. Kemudian yang kelima, kalian diminta untuk menghitung harga jual per unit. Harga jual itu, cara menghitungnya adalah harga jual per pesanan ya. Cara menghitungnya adalah 140% dikali 7.060.000. 140% ini dapat dari mana? Dapat dari soal. Coba kalian cermati. Jadi di soal itu sudah tertera bahwa pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya sebesar total biaya produksi ya, sebesar biaya produksi ditambah laba kotor sebesar 40%. Itu ada di soal. Sehingga di sini persenannya 100% ditambah 40%, yaitu sebesar 140% dikali dengan jumlah biaya produksi yaitu 7.060.000 dibagi total produksinya berapa unit? 2.000 unit. Sehingga didapatkan per unitnya itu harga jualnya 4.942 rupiah. Begitu. Ini nanti tolong kalian hitung lagi ya, siapa tahu ada salah perhitungan di buku. Kemudian jurnalnya adalah untuk mencatat pemakaian bahan baku, maka biaya bahan baku untuk departemen 1 sebesar 680.000, pada persediaan bahan baku 680.000. Untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja untuk departemen 1 sekian, departemen 2 sekian, sehingga di debitnya itu mencatat gaji dan upah, yaitu totalnya sebesar 5.400.000. Ingat ya, beban-beban itu kan bertambah di sebelah debit. Ini beban-beban. Kemudian mencatat pembebanan BOP. Begini caranya, BDP, BOP, Departemen 1, Departemen 2, sehingga totalnya BOP dibebankan totalnya 980.000. Mencatat persediaan produk jadi. Persediaan produk jadinya 7.060.000. Berarti di sebelah kreditnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini ada sumber latihannya, bisa kalian klik di blogspot ini ya. Kemudian untuk mencatat, ini sambungannya yang ini. Mencatat persediaan produk jadi totalnya berapa tadi? Persediaan produk jadi totalnya 7.060.000. Nah, itu rinciannya apa? Di sebelah debitnya adalah biaya bahan baku berkurang kan. Persediaan produk jadi itu kan bertambah di sebelah debit, biaya bahan baku, otomatis dia di sebelah kredit karena produknya udah jadi berkurang 680, biaya tenaga kerjanya 5.400 dan BOP-nya 980, sehingga begitu jadi persediaan produk jadinya bertambah di sebelah debit sebesar 7.060.000. Mencatat harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi 7.060.000. Ini.
Ini soal latihan silahkan kalian kerjakan di rumah. Ingatlah bahwa tidak ada yang sia-sia mengerjakan latihan. Oke, terima kasih. Itu saja dari Ibu. Kalau nggak jelas, please nanya ya. Siapa tahu Ibu lupa. Kadang Ibu lupa jelasin, ini udah jelasin belum? Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.